Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, apa yang Anda pikirkan ketika saya menyebut salah satu penyakit yaitu kanker serviks? Jadi kalau Anda mungkin googling gitu ya, aduh jumlahnya, jumlah kasusnya, jumlah pasiennya, jumlah penderitanya itu semakin hari semakin menambah gitu ya. Karena kanker serviks merupakan salah satu penyakit paling mematikan di seluruh dunia. Ini menghantui dan menjadi momok bagi para wanita di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia yang mungkin nanti akan kita bahas juga. Tinggi nggak sih kasus atau prevalensi kanker serviks di Indonesia? Nah hari ini kita akan membahas ya penyebab dan gimana sih menangani kanker serviks. Nah sebelum kita membahas apa penyebab dan bagaimana cara menangani atau mengatasi kanker serviks, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar kanker serviks yang harus kita ketahui ya, karena ini menjadi momok. Jadi setiap wanita, tidak hanya wanita sih, maksudnya pria yang punya pasangan atau adik yang punya kakak atau adik perempuan gitu ya, kita juga harus mengerti, apalagi anggota keluarga kita mungkin ada yang punya riwayat kanker serviks, ini harus diwaspadai gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Mitos fakta yang pertama adalah kanker serviks sama dengan kanker rahim. Nah ini dia ya, ini sering banget ya, apalagi kalau kita googling, browsing di internet gitu ya. Sering kita ngelihat kayak ada kanker serviks gitu ya, kanker rahim, kanker leher rahim gitu ya. Itu sering gak sih kita nemuin istilah-istilah tersebut? Kadang-kadang kita agak susah ya, karena kita bukan dokter gitu ya, bukan tenaga medis. Jadi kadang-kadang kita, ini sebenarnya sama apa beda sih antara kanker serviks, kanker rahim, kanker leher rahim? Nggak tahu nih yang benar yang mana gitu. Atau ada salah satunya ini arti dari satunya yang lain gitu. Nanti kan kita bahas sebenarnya ada beda nggak sih antara kanker serviks dengan kanker rahim atau kanker dengan sebutan yang lainnya yang sebenarnya mengarahnya ke kanker serviks gitu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Kanker serviks tidak dapat dicegah. Nah ini mengingat kenapa banyak orang yang bilang, ya udah deh kanker serviks mah ya udah gitu aja. Maksudnya kita nggak ngerti ya apa yang awalnya menyebabkan kanker serviks sehingga banyak orang yang bilang ya udah kalau udah kanker serviks ya udah, karena memang ini nggak bisa dicegah. Apalagi nih ya, apalagi dengan kondisi riwayat keluarga yang mungkin bapak ibunya atau kakeknya ya, ibu atau neneknya itu mengalami kanker serviks seperti itu. Jadi mereka bilang ya udah mau digimanain lagi karena itu bersifat genetik gitu ya, dan akhirnya akan menurun juga. Atau mungkin ada beberapa penyebab yang lain yang benar-benar nggak diketahui gitu. Jadi kayak ya udah ini mah benar-benar nggak bisa dicegah karena tiba-tiba orang taunya udah di stadium lanjut aja gitu ya, stadium 3 dan seterusnya seperti itu. Tapi pertanyaannya gini, bisa nggak sih sebenarnya kanker serviks ini untuk dicegah? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Wanita dengan banyak pasangan seksual yang terinfeksi HPV. Nah ini dia, ini yang selalu tertanam dalam pikiran kita. Jadi kalau ada orang mengalami kanker serviks, mau nggak mau lah ya, kita pasti akan adalah sebersit pikiran kita untuk bilang, oh dia sih gonta-ganti pasangan, oh dia sih banyak pasangan seksualnya seperti itu ya. Jadi apa? Ketika seorang wanita memiliki lebih dari satu pasangan seksual, sering mungkin gonta-ganti pasangan dan tidak melakukan safe sex gitu ya, mereka adalah orang-orang yang paling besar atau yang bisa berisiko terinfeksi HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, apakah hanya terbatas pada perempuan atau wanita yang memiliki banyak pasangan seksual yang hanya bisa terinfeksi HPV, atau sebenarnya semua wanita, mau itu yang banyak pasangan seksualnya atau yang cuman satu aja, mereka juga bisa terinfeksi HPV? Nanti akan kita bahas ya, karena faktor risikonya apakah dari jumlahnya pasangan seksualnya atau dari faktor X yang lainnya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Tak ada gejala kanker berarti aman dari kanker serviks. Gini, kita kan ngerti ya, kanker serviks itu kan ya menyeramkan gitu ya, itu menyeramkan. Jadi ketika kita ngomong menyeramkan, itu menyakitkan, sakit banget, otomatis kita berpikirnya apa? Kalau penyakit yang ganas seperti ini pasti akan muncul gejala dong, entah itu kerasa sakit di sekitar area serviksnya atau lain sebagainya. Jadi ketika orang berpikir, oh selama ini di area serviks aku aman kok gitu, nggak ada gejala-gejala atau tanda-tanda sakit apa, berarti aku aman dong dari kanker serviks. Nah masalahnya adalah apakah kanker serviks ini kalau bersifat akut mungkin iya ya, maksudnya kayak nggak kerasa berarti nggak ada apa-apa. Tapi kalau bersifatnya kronik
dia bertahun-tahun gitu ya tidak memunculkan gejala, tiba-tiba sudah masuk stadium lanjut, baru dia keluar gejalanya, baru dia keluar tanda-tandanya. Nah, nanti akan kita bahas apakah ketika tidak ada gejala sama sekali berarti aman dari kanker serviks, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lihat yang terakhir pemirsa, yang kelima adalah penderita kanker serviks tidak memiliki harapan hidup. Nah, ini sering kali ya, karena kita melihat prevalensi tinggi, tingkat mortalitas juga katanya lumayan tinggi nih untuk kanker serviks. Tapi apakah ini berarti sejalan, seiringan dengan harapan hidup yang rendah? Atau bahkan tidak memiliki harapan hidup sama sekali, yang berarti bahwa siapapun yang mengalami atau menderita kanker serviks, ya wes gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, harus pasrah gitu. Karena ya paling hidupnya cuma tinggal berapa bulan atau berapa tahun lagi. Tapi apakah selalu demikian? Tapi apa juga benar gitu ya, orang yang mengalami kanker serviks bisa memiliki angka harapan hidup yang lebih baik, yang lebih panjang, dan hidup yang jauh lebih berkualitas? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kanker serviks, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar kanker serviks. Nah, untuk membahasnya ini telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Feni Gozal SP.Ong Ratmars, spesialis onkologi radiasi dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Feni, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Selamat datang di Bincang Sehati, Dok. Semoga sehat terus ya, Dok ya? Ya, oke. Oke, harus menginspirasi semua wanita di Indonesia ya, Dok ya, karena hari ini kita akan membahas seputar kanker serviks. Ini menjadi momok ya, Dok ya. Kayaknya aduh, kalau udah ngomongin kanker serviks ada yang cerita kayaknya sedih banget gitu ya. Nah, kita harus mengedukasi, bantu edukasi masyarakat untuk mengetahui kanker serviks ini apa, kalau bisa dicegah jauh-jauh supaya tidak mengalami itu gitu ya, Dok ya. Nah, sebelum kita bahas kanker serviksnya, kita bahas mitos faktanya dulu ya, Dok ya. Yang pertama adalah kanker serviks itu sama dengan kanker rahim. Ini, Dok, ini banyak banget, beneran ini banyak banget ya. Tadi aku udah nyebutin ya, kanker serviks, kanker rahim, kanker leher rahim gitu kan. Jadi kayak ini yang bener yang mana sih sebenarnya? Nah, gimana sih kanker serviks sama dengan kanker rahim nggak, atau leher rahim juga tuh ada juga gitu? Gimana tuh, Dok? Ya, sebenarnya itu mitos. Jadi kanker serviks dan kanker rahim itu memang dua hal yang berbeda. Memang itu di masyarakat jadi sama seperti yang tadi dibilang, memang banyak banget yang bingung antara kanker serviks, kanker rahim. Sebenarnya kanker serviks itu kanker mulut rahim atau kanker leher rahim. Itu adalah tiga terminologi yang sama sebenarnya. Ya? Tapi kalau kanker rahim itu udah beda lagi. Karena memang kalau kita bicara rahim, sebenarnya secara anatomi itu terbagi dari badan rahim dan mulut atau leher rahim itu sendiri. Nah, kalau yang disebut dengan kanker rahim atau endometrial cancer itu di badan rahim. Sedangkan kalau kanker serviks itu yang di leher rahim atau di mulut rahim itu. Nah, mungkin ini ada peraga ya, mungkin saya bisa kasih lihat di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan rahim itu sebenarnya dari sini sampai sini. Rahim itu terdiri dari badan rahimnya yang ini, dan di sini ini ada mulut rahim. Inilah yang kita sebut dengan serviks. Oh, oke. Nah, dan munculnya di situ. Munculnya ya? awalnya dari sini. Kalau yang rahim, kalau yang rahim endometrial cancer itu di badan rahim di sini. Itu asalnya dari situ. Walaupun nanti seiring berjalannya penyakit itu ya bisa saja dari mulut rahim dia jadi meluas ke atas atau ke bawah. Gitu. Tapi kita lihat jenis selnya, asal selnya. Oke. Berarti kalau serviks tuh kanker serviks, kalau itu di atas tuh endometrial cancer. Makanya ada, aku jadi ingat tuh endometriosis, penebalan dinding rahim ya kalau nggak salah ya. Oke. Berarti rahim dan mulut atau leher rahim berbeda, leher atau mulut rahim tuh serviksnya ya. Iya, betul. Beda tempatnya. Beda tempat. Oke. Tuh pemirsa, jawabkan pagi hari ini sama Dr. Feni. Kita terima kasih loh, ternyata sudah terjawab ya. Aku juga bertanya-tanya, Dok. Thank you, Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Kanker serviks tidak dapat dicegah. Ini saking orang udah desperado kali, Dok ya gitu. Sehingga ya udahlah, what is there ya udah gitu, yang udah ya ada ya udah pasrah aja. Tapi sebenarnya bisa dicegah, ini mitos atau fakta nggak bisa dicegah, Dok?
lagi-lagi ini mitos. Oke. Jadi kanker rahim itu salah satu jenis kanker yang sangat bisa dicegah sebenarnya. Oke. Karena sebelum menjadi kanker, ada yang kita sebut lesi prakanker pada leher rahim. Nah, lesi prakanker sampai menjadi kanker itu butuh waktu yang sangat panjang gitu. Bahkan sebelum menjadi lesi prakanker pun, karena 99% penyebab dari kanker serviks ini adalah infeksi, jadi kita bisa cegah. Jadi cegah dulu infeksinya. Jangan sampai kita kena infeksi virus HPV tadi, human papilloma virus. Jika sampai kita terinfeksi pun, sampai itu bisa terjadi lesi prakanker, itu masih bisa kita cegah. Jangan sampai lesi prakanker itu berkembang menjadi kanker. Oh, gitu. Berarti tahapan awalnya itu infeksi HPV dulu, terus masuk ke lesi prakanker, terus kemudian ke kankernya. Betul. Nah itu dari terinfeksi ke lesi prakanker sampai ke kankernya itu masing-masing biasanya butuhnya bisa tahunan hitungannya. Jadi bisa 5 sampai 10 tahun sampai terjadinya. Oleh sebab itu ya upaya-upaya deteksi dini itu sangat penting untuk kita mencegah terjadinya kanker itu gitu. Jadi kalau kita deteksi dari awal, kita ketemu, wah kita udah ada lesi prakanker, atau bahkan sekarang teknologinya sudah semakin maju, kita bisa tahu kita ada infeksi HPV. Nah dengan itu kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif, jangan sampai kita jatuh ke kanker. Oh tuh pemirsa tuh ya, harus dimengerti. Jadi sebelum muncul lesi prakanker sampai ke kankernya kita bisa loh deteksi dini. Nah itu bisa dicegah ya. Jadi benar-benar pentingnya pemeriksaan ya dok ya. Jadi benar-benar kita tuh health awareness itu benar-benar harus. Dan nggak boleh takut untuk ngecek. Karena itu biasanya dong orang kalau udah ngecek ketahuan, aduh nggak ada. Kayak denial jadinya ya. Betul. Oke. Jangan takut cek sebelum terlambat. Wah ini pesan Bang Raden ya. Oke, next dok. Wanita dengan banyak pasangan seksual yang terinfeksi HPV. Nah, ini dia. Orang berpikirnya ya stigma ya. Ini lagi-lagi stigma gitu di masyarakat. Dia yang kanker serviks terinfeksi HPV pasti nih, walaupun kelihatan suaminya cuma satu, siapa tahu suka jajan. Nah, itu kan stigma yang udah terbentuk di masyarakat. Nah, apakah hanya pada mereka yang ya punya banyak pasangan seksual atau let's say jajan, atau sebenarnya wanita dengan satu pasangan pun bisa juga? Karena ada kata hanya, itu menjadi mitos. Sebenarnya kalau tidak ada kata hanya, memang benar. Wanita dengan banyak pasangan memang risiko infeksi HPV-nya lebih tinggi. Hanya wanita yang satu pasangan pun tetap punya risiko tinggi untuk terkena HPV. Tapi ada catatannya, misalnya bisa saja wanita itu pasangannya cuma satu, tapi mungkin pasangannya yang memiliki banyak. Nah, itu kan bisa. Kemudian atau mungkin dengan wanita yang sering melahirkan. Jadi kita menyebutnya multiparitas. Jadi melahirkan alami dengan jumlah anak yang cukup banyak. Itu juga rentan infeksi HPV. Walaupun sebenarnya faktor eksternal yang lain aman, tapi gara-gara ngelahirin? Bisa. Seperti dari itu. Mana HPV-nya dok? Karena infeksi HPV itu terjadi karena ada lesi. Jadi ada kayak kalau kita istilah awamnya mungkin lecet ya. Area serviksnya itu sering lecet, itu rentan terhadap infeksi HPV. Makanya mulai vaksin-vaksin HPV sekarang juga dimulai dari usia lebih muda, karena wanita dengan usia muda itu biasanya serviksnya juga belum terlalu matur. Jadi dia lebih rentan terinfeksi HPV juga gitu. Berarti apakah sama dengan kalau dia sesar? Karena dia tidak melewatin serviks dong. Iya, kalau sesar beda. Karena sesar itu dari atas. Rahimnya yang kita bedah untuk kita keluarin anaknya. Jadi serviksnya sebenarnya aman-aman saja gitu. Jadi makanya yang dikatakan infeksi tinggi, risiko tinggi untuk infeksi HPV kalau proses melahirkannya normal. Oke ya. Oke, sudah terjawab ya pemirsa ya. Kita lanjut yang keempat. Tidak ada gejala kanker berarti aman dari kanker serviks. Nah gini, pola pikirnya kita adalah kanker, apalagi serviks itu kan kasus yang wah sangat mengerikan, bikin sakit segala macam gitu ya. Pasti orang berpikir kalau kanker penyakit yang besar seperti ini pasti dong ada gejala sakit apa dulu. Jadi kalau ngerasa kayak area serviks aman kok, nggak ada rasa sakit sama sekali, jadi mereka berpikir nggak ada kanker serviks. Apakah selalu seperti itu?
tidak selalu sayangnya. Sedihnya kanker itu kalau berada di bagian tubuh yang dalam, misalnya seperti serviks gitu, kalau dia masih awal justru nggak ada gejalanya. Jadi aman-aman aja, orang tenang-tenang aja menganggap dirinya sehat, tapi ternyata sebenarnya sudah berjalan proses itu. Bahkan kalau masih stadium 1, ya kadang-kadang memang belum ada gejala apapun gitu. Maka itu kita kembali lagi deteksi dini itu penting. Sering-seringlah check up untuk dipastikan gitu, apakah kita mengandung sesuatu yang nggak bagus di badan kita atau tidak. Betul, karena tadi konteksnya seperti yang terinfeksi HPV terus menuju ke lesi prakanker sampai kankernya itu butuh 5 sampai 10 tahun ya. Jadi kayak kita ngerasa aman-aman aja nih. Tapi ternyata kita udah masuk, nauzubillah ya, udah masuk di tahun ke-9. Betul. Tahun ke-10 pasti wah udah masuk ke kankernya. Yeah. Jadi memang harus benar-benar, memang mungkin tidak menimbulkan gejala karena dia sifatnya lama banget munculnya ya dok ya. Oke pemirsa, maka jangan pernah takut pemeriksaan, diperiksakan dari dini ya. Untuk Anda wanita-wanita yang ingin tetap sehat gitu ya. Oke dok, yang terakhir. Nah ini nih agak serem juga dok, katanya penderita kanker serviks. Udah deh kalau udah kanker serviks tidak memiliki angka harapan hidup. Karena kita ngeliat tingkat mortalitinya, kematian dari kasus ini juga tinggi. Nah mungkin ya dok, ini mungkin lagi ya. Mungkin karena mereka ya itu tadi ya, lesi prakanker sampai kankernya mereka nggak paham gitu, nggak tahu aja. Itu udah masuk stadium lanjut gitu ya, tahap 2B, 3A segala macam. Akhirnya udah agak susah ketolong. Gimana nih dok? Apakah memang semua tidak memiliki angka harapan hidup? Tidak. Tidak. Sekali lagi jawabannya tidak. Okay. Jadi kanker itu mungkin memang masih menjadi momok yang sangat menakutkan di masyarakat. Bayangannya adalah kena kanker itu udah akhir hidup. Udah bentar lagi check out nih gitu. Iya, pemikirannya gitu. Sebenarnya tidak. Jadi untuk apalagi kasus kanker serviks, memang stadium awal lebih banyak ditangani oleh dokter spesialis obgyn yang konsultan untuk onkologi. Tapi saya sebagai dokter onkologi radiasi banyak bertemu dengan pasien-pasien yang di stadium akhir. Walaupun mungkin angka harapan hidupnya kita tidak bisa bilang 90%, tapi saya banyak bertemu dengan pasien-pasien saya yang bisa sembuh total. Yang bisa dari awalnya datang dengan perdarahan, kondisinya sudah sangat lemah, dengan radioterapi dia mengikuti terapinya dengan baik, pasiennya bisa bagus, kualitas hidupnya kembali normal gitu. Jadi kanker serviks bukan sesuatu yang akhir dari dunia gitu. Jika diketahui di stadium apapun, ya berobatlah gitu, karena sudah ada pengobatannya, sudah jelas dan sudah tersedia di mana-mana gitu pengobatan. Berarti kalau tadi ngomong masih stadium 1 bisa ke obgyn. Tapi kalau dokter onkologi radiasi seperti dokter Feni itu udah masuk stadium agak lanjut ya. Dan itu ada yang sembuh juga, itu berarti oke dong, maksudnya masih ada harapan dong? Iya tentu ada harapan. Makanya saya bilang kalau dibilang kanker serviks itu tidak mempunyai harapan hidup, salah. Karena banyak kok yang bisa sembuh dari kanker serviks. Gitu. Masih ada angka harapan hidup, tapi bukan berarti Anda harus nunggu masuk stadium lanjut ya dok ya? Betul. Pemeriksaan dini itu penting ya. Oke, thank you ya dok ya. Ini mitos fakta seputar kanker serviks sudah terjawab. Nanti kita akan bahas seputar kanker serviksnya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, apa sih yang menyebabkan kanker serviks dan gimana cara menangani kanker serviks yang mungkin selama ini kita berpikir ya udahlah ya, kalau udah kanker serviks kita pasrah gitu ya. Tapi ternyata tadi kita mendapatkan pencerahan dari Dr. Feni. Well, anything is possible ya. Segala sesuatu itu meskipun itu sudah masuk stadium 2 atau 3 gitu ya. Tapi ketika kita percaya bahwa kita bisa melalui itu dan sehat lagi, insya Allah bisa. Tadi Dr. Feni sudah memberikan semangat untuk kita semuanya ya. Jadi bagi Anda yang sekarang sedang mengalami kanker serviks, jangan menyerah, pasti akan ada jalan. Nanti boleh ngobrol sama Dr. Feni ya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Feni Gozal, SP Ongrat Mars, spesialis onkologi radiasi dari Seci Hospital. Dok, kita lanjut lagi ya. Jadi udah sedikit banyak seputar kanker serviks ya dibahas, tapi boleh dijelasin lagi nggak sih dok? Kalau tadi kan kankernya ini serviksnya dulu deh, serviks dan rahim. Nah gitu ya, ini kan berkaitan eratnya antara si mulut, leher, rahim dan si rahimnya ini sendiri. Boleh dijelaskan serviks itu apa, bedanya dengan rahim itu apa gitu? Oke, jadi rahim itu sendiri sebenarnya kan organ reproduksi wanita. Nah
rahim ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian. Seperti yang tadi saya bilang, mungkin saya kasih contoh, kasih gambaran di sini ya. Jadi ini mungkin rahim. Boleh agak diangkat lagi dok, biar bisa di zoom sama ya. kamera. Nah ya. Cukup ya. Ini rahim. Rahim ini terdiri dari badannya, dan di sini lihat ada yang dua menjorok ke sini. Apa itu kayak katup gitu? Kayak katup. Nah ini sebenarnya cervix atau mulut rahim. Nah kenapa dia disebut mulut ya? Mungkin karena dia penyambung antara vagina dengan rahim. Nah kalau kita berbicara tentang kanker atau keganasan, itu kita harus melihat selnya itu berasal dari mana. Kalau selnya itu berasal dari dinding rahim, itu ya kita sebut kanker rahim. Atau uterine cancer, endometrial cancer itu sama. Tapi kalau asalnya dari cervix, itu kita sebutnya kanker cervix atau kanker mulut rahim atau kanker leher rahim. Ada juga kanker yang dari vagina, itu beda lagi terminologinya. Nah, walaupun mungkin saat pasien datang, tumornya itu atau bendanya itu, benjolannya itu udah bisa kemana-mana, bisa dari cervix ke rahim atau cervix ke vagina, itu bisa saja. Tapi dengan pemeriksaan biopsi atau patologi anatomi, kita bisa identifikasi asalnya ini sebenarnya dari mana sih gitu. Karena nanti akan mempengaruhi treatmentnya juga, terapinya seperti apa. Oh berarti beda ya? Beda kasus, beda treatmentnya juga gitu ya. Nah kalau treatmentnya berbeda, sekarang penyebabnya dok, penyebabnya bisa berbeda atau sama tuh antara kanker serviks dan kanker rahim? Penyebabnya pun berbeda. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang kanker serviks itu 99% penyebabnya infeksi HPV kita sebut, atau human papilloma virus. Nah, apa aja yang bikin infeksi HPV? Ya itu ada beberapa faktor risiko. Misalnya tadi wanita dengan banyak pasangan yang suka berganti-ganti pasangan, atau mungkin wanitanya satu tapi pasangannya yang berisiko tinggi untuk membawa penyakit menular seksual, atau bisa juga ibu-ibu yang melahirkan banyak, atau terlalu dini berhubungan seksual, early onset of sexual intercourse, itu juga menjadi faktor risiko. Tapi selain yang berhubungan dengan infeksi HPV, ada juga yang dikatakan merokok itu juga meningkatkan risiko, salah satunya. Jadi faktor risikonya banyak, tidak hanya kita bilang ganti-ganti pasangan gitu. Mungkin nggak ganti-ganti pasangan, tapi anaknya banyak, melahirkan normal, ya risikonya juga tinggi. Ganti-ganti pasangan, melahirkan secara normal juga tadi udah sempat dibahas ya dok ya. Nah kalau yang menarik itu yang sexual intercourse yang terlalu dini tadi ya. Jadi kan ya sorry itu saya mungkin di beberapa daerah yang agak dalam ya gitu kan. Ya pernikahan itu banyak yang sangat dini sekali gitu ya. Bahkan ya sorry itu saya juga banyak usia SD bahkan SMP udah married dan pasti mereka melakukan sexual intercourse dong gitu. Di usia berapa sih maksudnya minimal banget organ reproduksi wanita itu siap untuk melakukan sexual intercourse itu sendiri? Ya biasanya kita mengatakan kalau sudah di atas 18 tahun ya, itu baru seorang wanita dikatakan sudah cukup dewasa gitu untuk melakukan hubungan seksual. Tapi kita nggak bisa hindari, memang banyak bahkan yang berdasarkan tradisi gitu, dia menikah memang usia muda. Jadi bagaimana cara kita mencegah itu ya? Sekarang ada vaksinasi untuk HPV, ya, itu yang kita bisa lakukan untuk mencegah. Jadi walaupun dia menikah di usia muda, ya tapi dia tetap terlindungi istilahnya terhadap infeksi HPV. Karena bagaimanapun ya kadang-kadang yang di sana mereka tidak bisa menentang adat istiadat setempat. Itu yang agak ya head to head kontra akhirnya. Kontra. Oke ya, tapi bisa diatasi dengan vaksin HPV ya untuk meminimalkan risiko seperti itu. Nah kalau jenisnya ada nggak sih dok, jenis dari si kanker serviks atau tidak ada jenis tapi dari stadiumnya mungkin tahapannya, tingkatannya dok? Kanker serviks sendiri sebenarnya ada dua jenis. Jadi ada yang kita sebut karsinoma sel squamosa, ada satu lagi adenokarsinoma. Ini terbanyak adalah yang karsinoma sel squamosa, tapi ini memang istilah yang kita pakai untuk secara jenis selnya. Tapi kalau untuk orang awam atau pasien merasakan sama saja, tidak ada bedanya. Karena gejalanya kurang lebih akan sama. Nah, kalau berbicara stadium itu memang cancer rata-rata stadiumnya 1 sampai 4. Nah, itu tergantung dari seberapa luas masanya itu atau benjolannya itu sudah ada di dalam tubuh pasien. Benjolan ini kan kalau
ya kita normal ya, maksudnya manusia ketika ada benjolan, bahkan kita bengkak sedikit aja pasti kerasa kan gitu ya. Apalagi di cervix yang itu notabene itu organ reproduksi wanita banget yang sangat penting kan seperti itu. Nah ngomong tentang benjolan dan di organ yang sangat penting, gejala yang dirasakan ada nggak sih sebenarnya? Kan tadi kita sudah sempat bahas juga ya, dari terinfeksi terus lesi prakanker sampai kanker itu butuh waktu 5 bahkan sampai 10 tahun gitu. Maksudnya emang bener-bener nggak ada gejala sama sekali dok, sampai kayak tiba-tiba pas periksa, udah masuk stadium 2, B, 3 gitu kan. Gimana tuh dok? Emang nggak ada gejala sama sekali atau gimana sih? Pada saat dia masih di tahap lesi prakanker, itu sebenarnya belum terjadi apa-apa. Baru sel-selnya ini baru mulai ada lecet istilahnya mungkin ya. Jadi relatif tidak ada gejala. Tapi kalau kita melakukan pap smear misalnya, itu baru kelihatan. Dilihat di bawah mikroskop, oh ini selnya ada yang nggak benar nih. Gitu. Tapi saat dia sudah mulai ke stadium 1 atau berikutnya, itu gejala-gejala udah mulai ada biasanya. Gejala yang paling sering muncul itu karena saya ulang lagi nih pakai ini ya, paling enak ngejelasinnya. Cervix itu kan di sini. Kalau kita berhubungan seksual, pasti akan melalui vagina. Jadi biasanya terjadi perdarahan, postcoital bleeding kita bilang. Di cervixnya? Di cervixnya, keluar. Jadi karena ada penis yang masuk ke vagina dan pasti kalau kita sexual intercourse, penis itu akan menabrak cervix ini. Nah saat itu jika sudah ada massa, kalau kanker itu kan keganasan, massanya itu sangat rapuh, mudah berdarah. Jadi biasanya akan ada perdarahan. Kalau sudah ada kankernya, kalau sudah ada kankernya. Nah biasanya itu terjadi itu. Atau perdarahannya bisa juga tidak selalu karena berhubungan seksual. Bisa jadi dia memang perdarahan abnormal. Jadi di luar masa haid tiba-tiba perdarahan. Ngeflek atau bahkan perdarahan banyak. Gitu. Itu bisa terjadi. Atau kadang ibu menopause sudah tidak pernah haid, tiba-tiba kok perdarahan lagi gitu. Nah itu hati-hati. Cek ke dokter obgyn. Tidak perlu ke dokter obgyn yang langsung khusus untuk keganasan misalnya, cari dokter obgyn yang terdekat gitu, dicek, nanti biasanya akan ketahuan. Atau kadang gejalanya mungkin nggak perdarahan, tapi nyeri panggul. Jadi rasanya kok suka sakit gitu perut ya gitu. Nah itu boleh juga dicek gitu. Itu untuk pas dipastikan. bleeding, pendarahan itu dia benar-benar gak ada kerasa, pendarahan aja gitu? Iya, tiba-tiba perdarahan. Dan itu berbeda-beda gejalanya di setiap pasien. Ada yang perdarahan dan dia bisa berhenti sendiri. Jadi pasien oh ya udah berhenti lagi. Mungkin kadang-kadang kalau yang mendekati menopause tuh suka akhirnya kecolongan karena dia pikir oh ini memang perdarahan-perdarahan sedikit menjelang menopause gitu. Iya, aduh. Nah, ternyata bukan gitu. Nah, yang biasanya terdeteksi dan langsung bisa ditreatment justru kalau yang perdarahannya nggak berhenti karena pasien takut kan. Nah, kok perdarahan nggak berhenti nih, periksa deh gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Betul. Ya walaupun memang perdarahan itu nggak selalu kanker ya, tapi itu warning untuk kita cek. Alarm, warning, periksa gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin apa yang harus dilakukan ketika orang sudah didiagnosis mengalami kanker serviks. Kan katanya tadi masih ada lah ya dok angka harapan ini kayak gitu ya. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas seputar kanker serviks. 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Feni Gozal, SP Ongrat March, spesialis onkologi radiasi dari Sechi Hospital. Dok, kita lanjut lagi ya. Untuk mendeteksinya, nah ini kan kalau tadi udah mulai gejala-gejalanya ada pendarahan dan segala macam gitu ya. Cara mendeteksinya seperti apa untuk mengetahui bahwa untuk menegakkan diagnosisnya bahwa ini kanker serviks? Oke. Kalau deteksi dini biasanya kita lakukan pap smear atau tes IVA kita bilangnya. Tes IVA itu tes visual asam asetat. Itu lebih mudah dan hampir semua sampai dari puskesmas itu bisa melakukan itu. Nah, apa sih yang diperiksa dari sana? Itu kita kalau ke pap smear kita ambil jaringan, kita periksa di bawah mikroskop, kita lihat sel-selnya ini normal atau tidak gitu. Ada juga sekarang yang sudah bisa mengecek sampai ke DNA virus.
Jadi mengandung DNA virus HPV nggak sih gitu. Kalau memang iya berarti ada infeksi. Nah, apa yang dilakukan kalau memang ada infeksi? Berarti kita harus observasi lebih ketat gitu untuk melihat kalau tiba-tiba sudah jadi lesi prakanker itu ada treatmentnya sendiri gitu. Nah, treatmentnya seperti apa? Tentu saja treatmentnya tidak se-advance dan tidak semenyeramkan kalau sudah kanker misalnya gitu, dan risiko kemungkinan sembuhnya jauh lebih tinggi. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau deteksi dini ini memang biasa kita lakukan paling bagus ya kalau pap smear itu setelah menikah atau sesudah melakukan hubungan seksual. Itu perlu dilakukan untuk mengecek gitu apakah ada infeksi atau tidak, lesi prakanker ada atau tidak. Atau kalau misalnya tiba-tiba mau dicek udah ketahuan ada benjolan atau sudah terlihat ada massa, biasanya kita sudah tidak pap smear lagi. Yang dilakukan di biopsi. Diambillah itu benjolan apakah kanker atau bukan. Ketahuan ini hasil biopsinya ini kanker atau bukan gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. DM-nya ada di layar belakang dokter tapi dokter nggak usah nengok, nanti dokter tengleng. Aku bacakan ya dok ya. Ini dari, kita lihat ya, dari Bu Eva. Dok, untuk pasien kanker serviks stadium 3A dan ada mioma yang membuat uterus bengkak. Terus selalu mengeluarkan darah padahal sudah menopause. Nyeri di perut bawah dan pinggang. Banyak ini ya. Penanganan apa yang terbaik dok? Masih ada harapan sembuh nggak dok? Kalau yang terakhir kayaknya aku mau jawab insya Allah masih ada ya Bu Eva ya. Gitu ya. Gimana nih dok? Udah mulai bisa jadi dokter juga berarti. Itu aja dok. Gimana nih dok? Ya, gejala-gejala yang dikasih tahu Bu Eva ini memang gejala-gejala yang dialami pasien kanker serviks. Jadi nggak melulu perdarahan seperti yang saya bilang. Nyerinya tuh bisa macam-macam gitu. Stadium 3A itu terapi utamanya radiasi. Atau bisa radiasi saja atau kemoradiasi. Jadi kemo bersama dengan radiasi. Tapi angka harapannya pun masih ada gitu. Dan perdarahannya itu mudah-mudahan kalau responnya bagus sesuai dengan harapan kita itu bisa stop perdarahannya. Biasanya kita memberikan radiasi 25 kali, ditambah dengan brachytherapy atau radiasi dalam itu 3 kali. Nah biasanya sih di radiasi ke-5 sampai ke-10 itu perbaikan gejalanya sudah terlihat gitu, jika memang responnya bagus gitu. Jadi untuk Ibu Eva ya segera cari dokter, berobat gitu. Iya, bisa langsung kontak dokter Fanny lah ya untuk diradiasi ya, kan spesialis onkologi radiasi ya. Semoga bisa menjawab ya Bu Eva ya, dan semoga segera sembuh, tetap semangat. Nah ngomong-ngomong tentang radiasi, kebetulan kan spesialis onkologi radiasi nih gitu ya. Jadi kalau untuk treatment radiasi itu treatment yang seperti apa sih dok, dan efeknya untuk kanker serviksnya seperti apa nih? Nah radiasi ini, radiasi atau radioterapi kita sebutnya itu adalah terapi dengan menggunakan sinar pengion. Sinar pengion itu jadi sinar energi tinggi, bisa berupa sinar X atau sinar gamma yang dia itu nanti akan memutus rantai DNA di sel kanker. Nah mungkin bahasanya terlalu kedokteran yang membingungkan. Intinya kalau sel kanker itu dia itu sel yang nggak benar gitu. Dia kalau sel lain itu bertumbuh ada waktunya, kalau dia terus-terusan tumbuh. Nah rantai DNA-nya atau otaknya ini yang kita matikan dengan radiasi. Kalau sudah mati harapannya pertumbuhan kankernya juga berhenti. Gitu. Jadi kita harapkan pasiennya bisa sembuh dengan radiasi. Itu di level atau stadium mana aja? Nah radioterapi ini perannya salah satu modalitas untuk terapi kanker. Jadi dia itu bisa berperan di awal, di tengah, atau di akhir. Nah kalau pada kanker serviks di stadium pertama, di stadium 1 ada peranan radioterapi. Walaupun terapi utamanya sebenarnya adalah operasi, tapi banyak pasien yang tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan operasi. Nah pasien-pasien seperti itu bisa dilakukan radioterapi untuk terapi serviksnya gitu. Atau kadang ada pasien yang mungkin takut untuk dioperasi, dia memilih untuk diradiasi, itu bisa. Tapi kalau untuk stadium 2 ke atas yang sudah lebih lanjut, terapi utamanya memang dengan radiasi atau dengan kemoradiasi gitu. Itu prosedurnya gimana dok? Maksudnya langsung di radioterapi kah atau ada tahapan-tahapannya, dan biasanya berapa lama atau berapa kali terapinya, atau ya berapa lamanya frekuensinya, tergantung dari stadiumnya juga, tingkatnya segala macam dok? Ya, radioterapi itu hampir mirip dengan operasi. Jadi bukan pasien datang langsung diradiasi. Ada persiapannya untuk radioterapi. Jadi pasien biasanya datang
bertemu dengan dokter onkologi radiasi, kita lihat dulu memang benar nggak sih ada indikasi untuk pasien ini, bisa nggak sih diradiasi. Kalau memang ada indikasi, kita masuk ke step berikutnya, ada namanya CT simulator. Itu pasien berbaring sama seperti melakukan CT scan, tapi hasil gambar yang kita dapat itu kita pakai untuk perencanaan radiasi. Jadi dokter onkologi radiasi akan menentukan target mana yang mau dikenain radiasi, kemudian organ sehat mana yang harus aman tidak kena radiasi gitu. Setelah kita buat planningnya, perencanaannya sudah jadi, tekniknya sudah, baru pasien mulai radiasi. Biasanya dari awal sampai mulai radiasi itu butuh 3-5 hari kerja, tergantung center masing-masing gitu ya. Nah, saat diradiasi pun sebenarnya memang butuh waktu. Kalau radiasi itu, kalau pada kanker serviks tadi saya bilang biasanya butuh 25 kali radiasi, itu artinya pasien datang setiap hari. Jadi dari hari Senin sampai hari Jumat, itu pasien diradiasi. Radiasinya sendiri sebenarnya hanya memakan waktu kurang lebih 15-20 menit. Dan pada saat diradiasi, pasien hanya lay down, tiduran biasa, tidak ada rasa apapun. Jadi enyahkan pemikiran bahwa radiasi itu serem atau radiasi itu waduh panas akan menyakitkan, nggak ada sama sekali. Ya? Sama sekali, sama seperti mungkin kalau pernah di CT scan, nggak ada rasa apapun kan. Radiasi seperti itu, jadi hanya alatnya yang akan berputar mengelilingi tubuh kita, tapi itu radiasinya sudah jalan. Tapi itu kayak kemoterapi gitu nggak sih dok? Maksudnya kayak ya mungkin nggak kerasa juga, tapi kayak orang kan ya nggak tahu nih ada kemajuan teknologi apakah kita perlu update juga. Orang kan biasanya kalau kemo rambutnya rontok, mukanya kulitnya menghitam gitu-gitu kan. Itu mungkin yang ditakutin orang juga ngomong radiasi kan pasti dong dok, kita manusia umum pasti pikirnya gitu-gitu kan sih dok? Sebagai dokter onkologi radiasi saya banyak dapat pasien yang nanya radioterapi itu kemoterapi ya gitu. Sebenarnya bukan. Jadi kalau kemoterapi itu kan obatnya dimasukkan melalui infus, masuk ke semua pembuluh darah. Jadi efek yang dirasakan tuh kalau kita sebutnya sistemik. Dari atas sampai bawah kena efek semua karena pembuluh darahnya memang menyebar. Tapi kalau radioterapi sifatnya lokal. Dia tuh kayak pembedahan. Jadi kalau target kita area serviks, ya yang kena impact serviksnya aja. Berarti yang diradiasi aja. sekitar sini aja gitu? Betul, hanya daerah situ aja. Jadi efek samping yang terjadi ya sesuai targetnya. Kalau kita radiasi di daerah panggul bawah, yang akan terkena impact daerah situ. Mungkin kalau kulit mungkin ada kehitaman atau agak lebih gelap atau lebih merah selama radiasi itu mungkin. Kemudian karena di daerah panggul itu ada usus dan organ pencernaan, kadang ada beberapa pasien yang mungkin diare atau BAB agak cair atau mungkin agak ada nyeri berkemih gitu. Tapi balik lagi efek samping ini bisa bervariasi. Berat ringannya ada atau tidaknya itu setiap pasien juga berbeda-beda. Dan pasien radiasi setiap 5 kali radiasi pasti akan kontrol ke dokter. Jadi dokternya akan lihat, akan dievaluasi bagaimana efek sampingnya. Perlu terapi kah atau bisa lanjut radiasinya atau perlu ditunda dulu mungkin beberapa saat untuk perbaikan kondisi seperti itu. Oke, dok tapi kan banyak yang bilang juga gini dok, kenapa orang pakai kemo gitu ya? Karena kan orang pikirnya kalau sel kanker, betul sih kankernya di situ, tapi kan selnya udah nyebar ke seluruh tubuh, makanya di kemo kan, meskipun efeknya rambut rontok, kehitaman dan lain sebagainya. Meskipun juga ada sel-sel yang baik juga yang akhirnya ikut kehantam juga gitu ya dok ya. Nah kalau untuk radiasi sendiri, radioterapi gitu ya, kan yang di radioterapi di area serviksnya, nah orang berpikirnya, lah untuk sel kanker yang udah nyebar kan katanya sel kankernya nyebar, gimana tuh dok? Nah, ini pentingnya kalau kita sebut work up dulu sebelum terapi. Jadi sebelum pasien itu diterapi pasti dokternya akan ngecek dulu ada nggak sih penyebaran di tempat lain, gitu. Kalau nggak ada penyebaran di tempat lain, tidak ada tanda-tanda metastasis, maka kita buat apa terapi di bagian lain? Terapilah yang di situnya aja. Sama seperti pembedahan. Kalau memang tumornya hanya ada di situ, apakah kita perlu pembedahan sampai ke semua badan? Kan enggak, cuma di situ aja. Begitu juga dengan radioterapi. Sebelum dilakukan, pasti kita sudah work up dulu apakah ada kemungkinan penyebaran di tempat lain atau tidak. Kalau memang tidak ada tanda-tanda metastasis, ya cukup dengan radioterapi saja. Nah, radioterapi ini sendiri sebenarnya untuk yang maksudnya yang masih baru ke
lesi prakanker sebelum kanker stadium 1 yang belum ada benjolan atau sudah ada benjolan? Maksudnya ketika untuk yang tidak ada benjolan kan mungkin kita mematikan selnya, which is belum ada bentuk benjolannya. Tapi kalau ada bentuk benjolannya, apa dia ketika di radioterapi dia bisa luruh, hancur atau gimana sih, Dok? Nah, proses kematian sel itu bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin dia menjadi jaringan mati dan dikeluarkan dari tubuh, itu bisa bentuknya ya perdarahan juga, atau bisa ada keputihan, bisa seperti itu, atau tubuh itu pintar. Jadi jaringan yang sudah mati itu bisa diserap lagi oleh tubuh dan diproses oleh tubuh gitu. Jadi nggak perlu dikeluarkan, tapi dia bisa hilang, itu juga bisa. Gitu. Oke. Mungkin bercampur dengan feses juga nanti keluar? Oh, nggak sampai ke feses, beda. Beda jalur ya. Beda jalur ya. Oke. Maksudnya nanti tubuh akan merespon lah ya bagaimana cara yang terbaik dilakukan setelah dilakukan radioterapi itu sendiri. Gitu ya. Entah itu antara sudah muncul benjolan atau belum gitu ya. Nanti tapi mungkin saya luruskan sedikit. Kalau untuk lesi prakanker bukan radioterapi jawabannya. Jadi memang ada terapi lain, bisa dengan cryo atau bisa dengan LIP kita sebutnya. Jadi ada electrocauter surgery seperti itu. Nah kalau di lesi prakanker itu ranahnya dokter spesialis obgyn, konsultan onkologi gitu. Itu yang akan menterapi. Oke, ini sangat detail sekali ya pemirsa ya penjelasan Dr. Feni. Hari ini kita tuh insightful banget ya gitu. Nanti kita lanjut lagi ya Dok ya di segmen terakhir. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik sekali ya, hari ini pembahasan yang harus ditonton oleh semuanya, tidak hanya wanita tapi juga pria ya. Karena tadi juga kita berbincang bagaimana hubungan suami istri ini ya harusnya berkualitas ya, jangan sampai ya merugikan salah satu pihak karena wanita yang hanya bisa dipikir ya udah yang kanker serviks kan perempuan aja gitu. Enggak gitu juga konsepnya ya pemirsa ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Feni Gosal SP.Ong Radmars, spesialis onkologi radiasi dari Seci Hospital. Dok, boleh dijelasin nggak sih mungkin kan selama kalau kita pengobatan ya, any kind of treatment lah, pasti kita berpikir ada pantangannya nggak sih dok gitu. Nah kalau untuk radioterapi gimana dok? Selama radioterapi sebenarnya tidak ada pantangan apapun. Jadi relatif pasien itu boleh makan apapun yang dia mau karena kita butuh kondisi yang optimal dari pasien. Jadi dia boleh makan. Karena kadang pasien pun sudah menjalani terapi yang begitu panjang, belum tentu dia punya nafsu makan juga. Gitu. Jadi makanlah apapun nggak apa-apa. Untuk aktivitas juga ya tergantung kondisi pasien. Kalau memang kondisinya lemah ya jangan terlalu aktivitas berat dulu juga. Hanya untuk radiasi, pada saat pasien diradiasi biasanya kita akan memberikan marker-marker di badannya dia untuk memastikan posisi dia tepat. Karena radiasi itu harus tepat dosis, tepat waktu, kemudian tepat posisinya juga, lokasinya harus tepat. Nah, untuk menghindari itu jangan terlalu banyak melakukan kegiatan yang mungkin menyebabkan banyak keringat. Jadi bisa menghilangkan marker-marker itu. Gitu. Itu maksudnya marker untuk waktu dosis, maksudnya waktu dosis apa dok? Maksudnya? Gini, jadi saat kita mau meradiasi itu targetnya harus sangat tepat. Harus precise, benar-benar sama posisi pasien pada saat di CT simulator dengan pada saat dia diradiasi. Nah, untuk memastikan itu posisi lay down-nya, ya. Jadi tiduran kan kalau kita bergeser 1 senti aja. Oh itu pengaruh? Pengaruh dong. Wow. Target radiasinya jadi bergeser 1 senti. Oh gitu. Harusnya yang 1 senti ini nggak kena radiasi jadi kena kan. Dan yang 1 senti harusnya kena malah jadi tidak kena gitu. Bahkan ukurannya bisa, clearance-nya bisa milimeter kali ya? Hitungannya milimeter yang harus kita pastikan akurasinya. Nah itu gimana biar akurat dong itu? Kan orang gerak-gerak namanya juga manusia ada ya, bukan betul. batu gitu ya. Gimana tuh? Nah jadi pada saat menarik CT simulator itu pasien tiduran tapi dia akan dipakaikan masker kita sebutnya. Jadi itu alat fiksasi supaya tidak bergerak. Terutama di area yang target radiasi. Nah, jadi udah kita pakaikan masker supaya terfiksasi pasiennya, kemudian kita akan berikan tanda untuk memastikan titik-titik lokasinya. Nah, itu yang harus disamakan dengan pada saat pasien mau diradiasi di pesawat radiasi. Gitu. Saat itu sudah sama, pasien akan dilakukan proses verifikasi. Itu dokter onkologi radiasi harus hadir di sana dan kita pastikan sudah tepat atau belum. Kalau sudah tepat, oke ACC, barulah
sinarnya itu ditembakkan ke tubuh pasien. Bayangin itu kita ada 25 kali ya kalau nggak salah tadi ya. Itu benar-benar harus presisi semuanya 25 Iya, ya? pasti harus Nah itu presisi. markernya gimana kalau sampai hilang nggak bisa ya dok ya? Harus Gini, sebenarnya karena 25 kali berarti dia akan continue datang setiap hari. Marker itu bisa kita... 25 kali itu 25 hari? Iya. Non-stop? Kan setiap hari Senin sampai hari Jumat dia akan datang radiasi. Sabtu Minggu dia istirahat, Senin sampai Jumat lagi dia mulai lagi untuk radiasi. Oke, berarti 5 minggu ya? Kurang lebih 5 minggu. Jadi prosesnya memang cukup panjang gitu untuk menjalani radioterapi. Demi sehat? Demi sehat. Oke, nah sekarang kita ngomongin setelah radiasi dan treatment-treatmentnya, harapan sembuhnya dok, gimana nih? Oke, kalau di kanker, kita menyebutnya 5-year overall survival. Jadi dalam 5 tahun ini berapa banyak sih pasien yang bertahan gitu. Pada kanker serviks stadium 1 itu 5-year overall survivalnya bisa mencapai 93%. Jadi 93% pasien dengan stadium 1 itu bisa mencapai 5 tahun. Yang dihitung baru sampai 5 tahun ya, kita nggak tahu bisa jadi sebenarnya dia lebih dari 5 tahun gitu. Nah stadium 2 itu bisa 60-80% angka harapan hidupnya. Mungkin yang stadium 3 ke atas itu angka harapan hidupnya pasti lebih rendah. Tapi itu bukan berarti tidak bisa mencapai itu. Karena ada kok pasien yang bisa bertahan sampai sejauh itu. But anyway saya selalu bilang kalau ke pasien saya, nggak usahlah kita berpikir terlalu jauh. Karena saat kita didiagnosis kanker aja kayaknya dunia kita tuh pasti sudah runtuh gitu. Jadi pikirkan yang jangka pendek dulu. Kalau sekarang kita ada keluhan perdarahan, oke, goal kita adalah perdarahan kita stop. Nanti selesai radiasi kita cek lagi, benar nggak benjolannya masih ada gitu. Kalau benjolannya masih ada, jangan takut dulu. Setelah radioterapi, efek radioterapi itu masih berjalan lagi nih sampai 3 bulan. Kita lihat lagi. Jadi ya jangka pendek aja. Fokus yang ada sampai nanti step by step sampai ujungnya sembuh gitu ya dok. Kayak itu jangan harapan bikin yang jauh-jauh banget gitu ya. Betul, karena pikiran kita kan akan mempengaruhi segalanya. Gitu, pikiran juga berpengaruh. Terima kasih Dokter Feni, sebenarnya banyak yang harus kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Semoga ini menginspirasi teman-teman di rumah yang sedang mengalami kanker serviks, tetap semangat, nanti bisa konsultasi sama Dokter Feni Ghazal ya. Thank you dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya. Bagi Anda yang ingin menikmati tayangan Dai TV yang lebih jernih, segera beralih ke TV digital, segera beli set top boxnya sebelum 2 November 2022. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas di hari Rabu. Thank you.